Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya pada mata kuliah listrik magnet ya. Tentu saudara masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari, yaitu salah satunya adalah tentang medan listrik ya. Dan juga bahwa medan listrik itu sifatnya adalah konservatif. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang potensial listrik. Ya. Nah, potensial listrik itu tentu kita akan membicarakan berapa besar energi atau usaha yang digunakan untuk membawa satu muatan keluar dari pengaruh medan sumber kan gitu ya. Nah, misalnya saya punya muatan sumber nih positif Q, kemudian ada satu muatan uji positif Q juga yang terletak sejauh R, tentu muatan positif Q besar itu akan mendapatkan gaya tolak dari muatan sumber sebesar F sama dengan QE ya, akibat adanya pengaruh medan E. Nah, tentu kita ingin menghitung berapa energi atau usaha untuk membawa muatan positif Q ini dari suatu titik standar tertentu ya menuju atau melawan gaya F-nya itu sendiri ya. Maka salah satu caranya adalah kita harus menghitung energi potensialnya ya. Energi potensialnya itu adalah ini ya, energi potensial itu akan sama dengan negatif integral O sampai dengan RF dot dl. Kenapa negatif? Karena energi untuk melawan pengaruh E. Ya, itu ya. Dan secara mekanika juga kita dapatkan bahwa usaha itu adalah gaya kali perpindahan ya, sama seperti di sini. Maka sama energi potensialnya itu harus ada titik standarnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat energi potensial hanya pada satu titik? Tentu di energi potensial itu dibagi dengan muatan pada titik itu. Maka itu dapat yang namanya potensial listrik pada satu titik. Ya. Maka VR sama dengan DEP per dQ. Atau dalam hal ini, karena F itu sama dengan QE, artinya kita tinggal menggantikan tanda F-nya menjadi E ya. Jadi benar-benar kalau kita lihat ini, potensial yang dihasilkan itu adalah merupakan energi yang ditimbulkan oleh muatan sumber ya, muatan sumber Q kecil. Ini karena pada titik ini itu sumbernya ini kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat potensial sejauh R ya dari titik referensi ya. Tentu ini akan sama dengan E min nabla V ya, atau disebut dengan gradien. Jadi untuk mendapatkan medan E, saudara juga bisa melakukan gradiensi potensial ya. Nah, bagaimana dengan potensial antara dua titik, misalnya titik A dan titik B gitu ya. Tentu titik akhir dikurang titik awal ya, PB dikurang PA. Ya, makanya kita bisa masukkan integral O sampai dengan RB/EDL dikurang integral O sampai dengan RA/EDL, atau dalam hal ini menjadi integral RA/RB/EDL ya.
Ini ya, tinggal menggabungkan saja karena referensinya sama, maka tandanya dibalik saja ya. Maka kalau kita masukkan E itu sebagai min nabla V, maka kita akan peroleh VB min VA itu sebagai integral RA sampai dengan RB dari nabla V D. Ini ya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya? Ini contohnya. Tentukanlah potensial di dalam dan di luar bola berjari R. Jika muatan tersebut merata di permukaannya, gunakan titik ditak berhingga jauh sebagai referensi. Ya, nah ini. Nah tentu untuk menentukan medannya, ini soalnya bersambut dengan soal yang sebelumnya ya, bahwa kita akan mendapatkan medan, ini medannya, itu adalah Q per 4 pi epsilon R kuadrat R jika R-nya lebih besar daripada R. Di sini di luar ya. Tapi kalau R-nya, ER-nya sama dengan 0 jika R-nya lebih kecil daripada jari-jari. Artinya di sini. Kenapa? Karena muatannya itu hanya di permukaan. Nah, kemudian dari sini kita bisa memperoleh nanti besarnya potensial ya dengan menggunakan persamaan ini ya. Ini saudara bisa lihat di contoh sebelumnya ya untuk mendapatkannya. Maka potensial pada titik R itu akan sama dengan negatif integral O sampai dengan R E dx ya. Nah, karena ini adalah koordinat bola, maka kita peroleh dr-nya sebagai ini ya. dr ER plus RD theta E theta plus R sin theta d psi E psi ya. Yang dalam hal ini ER dot DL unitnya sama-sama unitnya itu akan sama dengan DL ya. Nah, maka dengan memasukkan dua kondisi ya. Pertama adalah kondisi di mana R besar sama dengan R, artinya di luar bola, di jauh tak berhingga ya. Maka ini menjadi min Q per 4 pi epsilon 0 integral, ini referensi tadi ya, di jauh tak berhingga sampai dengan R, itu akan sama dengan seper R aksen kuadrat dr aksen. Ya, atau dalam hal ini akan sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 seper R aksen kuadrat 0 sampai dengan tak hingga. Atau sama dengan ini ya, Q per 4 pi epsilon 0 R. Ya, karena 1 dibagi tak hingga itu 0 ya, ya. Nah, di sini. Kemudian untuk kondisi yang kedua, kecil daripada R ini di dalamnya, ya di dalam bola. Ini akan menjadi seperti ini. E dot dl min Q per 4 pi epsilon 0 hingga sampai dengan R. Tapi perlu diingat, saudara sekalian, tadi begini gambarnya. Kita balik ke sini ya. Kan di antara titik pengamatan dengan ini ada celah ya. Ini ada celah di sini ya. Maka ini ada nilainya. Nah, nilainya itu akan menyebabkan ya ini ya akan menyebabkan ini min Q per 4 pi integral 0 sampai dengan R seper R aksen kuadrat dr ditambah celahnya antara R kecil sampai dengan R besar. R besar tadi jari-jari bolanya ya. Tetapi dalam kondisi itu dia tidak punya muatan. E-nya nggak ada. Maka 0. Jadi sehingga tinggal yang sisi sebelah sini. Ya. Q per 4 pi epsilon 0 R besar. Ya. Sehingga kalau Anda diminta untuk menggambarkan dalam koordinat VR, nih, maka pada posisi jari-jarinya 0 sampai dengan R, nih 0 sampai dengan R, ini, maka grafiknya lurus, ya. Q per 4 pi epsilon 0 R konstan nilainya, gitu, dari 0 sampai dengan jari-jari tadi, ya, dari pusat ke R ini 0. Nah, kemudian semakin jauh dari sini ke jauh tak berhingga, ini kan R ya, R kecil, sampai dengan tak berhingga sana, dia akan turun. Ya, turun. Kenapa ini? Ya, semakin jauh
R-nya tentu akan menyebabkan penurunan potensialnya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa potensial listrik itu bergantung juga dengan jaraknya, ya. Jadi hampir sama ya dengan medan ya. Medan listrik kan juga begitu. Medan listrik bergantung berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Tapi kalau potensial listrik itu berbanding terbalik dengan jarak atau pengukuran, ya. Nah, bagaimana dengan potensial listrik oleh distribusi muatan? Ya, ya sama sebenarnya saudara sekalian. Kita menggunakan persamaan umumnya ini, VR sama dengan min integral OR EDR. Maka kalau untuk muatan titik, tadi dapatnya ini ya. Ini misalnya muatan titik sejauh R dari pengamatan P, maka VR-nya min seperempat pi epsilon 0 integral tak hingga sampai dengan R Q per R aksen kuadrat dr aksen. Atau dalam hal ini seperempat pi epsilon 0 Q per R. Nah, bagaimana kalau banyak muatan? Ini kabut ya, kabut muatan misalnya. Jadi dijumlahkan aja dengan penjumlahan secara superposisi. Maka saudara bisa langsung tebak. Kalau berbentuk volume, maka Anda harus pakai rapat muatan. Ini ya, sehingga rapat muatannya rho R per R sama dengan D tau. Nah, dari sini jelas nampak bahwasannya potensial itu dipengaruhi oleh jaraknya. Jadi semakin jauh saudara mengambil pengamatan potensialnya, maka potensialnya akan semakin kecil. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, mungkinkah potensial itu sama dengan 0? Nah, itu pertanyaan. Gimana kira-kira saudara sekalian? Ya, potensial itu tidak akan pernah 0 asalkan ada sumber gitu ya. Dimanapun Anda menghitung dari grafik ini, selagi masih ada muatan sumber, maka ini tidak akan pernah memotong sumbu horizontal ini. Maka selagi masih ada muatan sumber, maka potensialnya akan ada, walaupun mungkin sangat kecil sekali, bahkan mendekati 0. Itu ya, saudara sekalian ya. Nah, bagaimana kalau muatan garis? Ya, muatan garis sama aja, ininya menjadi lambda. Kalau muatan permukaan, ininya menjadi sigma, kan gitu ya. Oke, saya kira itu, saudara sekalian ya. Nah, kemudian saudara sekalian, kita juga bisa menentukan besarnya potensial itu dengan menggunakan persamaan Poisson dan Laplace ya. Misalnya kita kan sudah mengetahui bahwa medan listrik itu merupakan gradian dari potensial ya, E sama dengan min nabla V. Demikian juga dengan hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0. Nah, ketika kita masukkan nabla dot min nabla V sama dengan rho per epsilon 0, maka diperoleh nabla kuadrat V sama dengan min rho per epsilon 0, maka persamaan ini disebut dengan persamaan Poisson. Ya. Maka ketika rho-nya itu sama dengan 0, maka ini berubah menjadi persamaan Laplace. Nah, apa gunanya? Nanti untuk menentukan medan potensial, kita bisa menggunakan persamaan Laplace ini untuk menghitung berapa potensial yang muncul pada suatu misalnya plat gitu ya. Kita nggak tahu misalnya platnya punya kondisi di tengah-tengah berapa potensialnya. Maka persamaan Laplace ini sangat berguna sekali untuk menduga kita bisa menentukan berapa besarnya potensial yang muncul gitu ya, yang muncul pada plat, gitu ya. Dan itu insya Allah minggu depan lah kita pada pertemuan selanjutnya kita akan bicarakan persamaan Laplace dan persamaan Poisson. Saya kira demikian ya, saudara sekalian ya. Ada soal-soal yang mungkin bisa saudara kerjakan di LMS. Jika nanti ada pertanyaan,
boleh saudara berkomunikasi dengan saya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.